Hai semua, selamat datang di Evrilia Official. Agar saya semakin semangat, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya, agar kamu mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Selamat belajar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan tentang kata depan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jenis dari kata depan atau jenis dari preposisi. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan penggunaan dan penerapan kata depan dalam kalimat. Jadi, kamu perhatikan ya. Sebelum kita masuk ke poin inti, saya akan jelaskan kembali mengenai pengertian dari kata depan. Kata depan adalah kata yang berada di depan. Nah, di pertemuan sebelumnya, saya sudah jelaskan bahwa kata depan itu dirangkaikan dengan kata-kata yang lainnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang kata depan, yaitu kata depan tempat, di mana kata kuncinya adalah ke, dari, dan di. Menurut PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan kata depan di, ke, dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Nah, poin utama di sini adalah penulisan di, ke, dan dari ditulis terpisah, kecuali jika kata tersebut sudah lazim, maka ditulis bersambung. Contohnya seperti kepada dan daripada. Nah, kata kepada dan daripada adalah kata yang sudah lazim, jadi tidak perlu dipisah. Sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini ada 3 contoh kalimat. Yang pertama ya, di mana adik sekarang? Kata di sama mana dipisah. Yang kedua, ibu pergi ke pasar. Ke dan pasar juga dipisah. Yang ketiga, paman pulang dari Eropa. Kata dari dan Eropa juga dipisah. Apakah ketiga kalimat ini sudah benar? Nah, benar sekali. Ketiga kalimat ini sudah tepat penulisannya. Kata di, ke, dan dari sudah benar penulisannya. Jadi, kata di, ke, dan dari harus dipisah ya. Berikut ini aturan dalam penulisan kata depan ke. Yang pertama, kata depan ke atau preposisi ke ditulis terpisah. Yang kedua, jika ada kata yang ditulis digabung berarti kata tersebut telah lazim. Artinya sudah diberlakukan secara umum. Contoh kata yang sudah lazim ya, kepada, keluar, kemari. Jadi, ketiga kata tersebut tidak perlu dipisah. Kenapa? Karena sudah lazim. Perhatikan contoh kalimat berikut. Di sini ada kalimat dengan menggunakan kata depan ke atau preposisi ke. Yang pertama, paman pergi ke spasi Surabaya. Yang kedua, paman pergi ke Surabaya tanpa spasi. Nah, dari kedua kalimat ini, yang benar adalah kalimat yang pertama. Mengapa kalimat yang pertama benar? Karena penulisan ke atau preposisi ke dengan Surabaya ditulis terpisah, dan kalimat ini sesuai dengan aturan dalam penulisan preposisi ke. Kemudian, perhatikanlah contoh kalimat berikut. Di sini ada 2 contoh kalimat yang memiliki kata depan ke yang berbeda. Bandingkanlah kata depan ke pada kalimat berikut. 1. Paman pergi ke spasi Surabaya.
Yang kedua, adik selalu hormat kepada ayah dan ibu. Nah, kedua kalimat ini penulisannya sudah benar. Mengapa benar? Yang pertama, ke Surabaya. Itu sudah benar karena dipisah. Nah, yang kedua, kepada. Mengapa ini benar? Seharusnya kan dipisah. Kenapa ini benar? Nah, penulisan kepada sudah lazim. Artinya sudah diberlakukan secara umum. Nah, penulisan ini tidak perlu dipisah. Jadi, kata kepada di sini sudah benar penulisannya. Selanjutnya, kita masuk ke kata depan dari. Adapun aturan dalam penulisan kata depan dari yaitu 1. Kata depan dari atau preposisi dari ditulis terpisah. Ingat ya, terpisah. Yang kedua, jika ada kata yang ditulis digabung berarti kata tersebut telah lazim. Artinya sudah diberlakukan secara umum. Contohnya daripada. Nah, kamu harus tahu bahwa penulisan daripada tidak perlu dipisah. Kenapa? Karena sudah lazim. Artinya sudah diberlakukan secara umum. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Bandingkanlah kata depan dari pada kalimat berikut. Yang pertama, abangnya lebih lincah daripada adiknya. Perhatikan penulisan dari spasi pada. Yang kedua, nilai Adi lebih tinggi daripada nilai Irma. Nah, kedua kalimat tersebut memiliki kata daripada yang berbeda. Yang pertama dipisah, yang kedua digabung. Nah, penulisan yang benar adalah di kalimat yang kedua. Mengapa yang kedua benar? Karena penulisan daripada sudah lazim, artinya tidak perlu dipisah. Sekarang kita masuk ke contoh kata depan yang ketiga, yaitu kata depan di. Kata depan di atau preposisi di yang merujuk kepada tempat harus ditulis terpisah. Ingat ya, kalau kata depan di merujuk kepada tempat harus dipisah. Misalnya, di sana, di situ, dan di sini. Nah, penulisan di sana, di situ, dan di sini harus dipisah. Mengapa? Karena itu merujuk kepada tempat. Berikut ada sebuah pertanyaan. Manakah yang benar? Di mana atau di mana? Di spasi mana atau di tanpa spasi mana? Nah, aturannya sebagai berikut. Penulisan kata di yang merujuk kepada tempat ditulis terpisah adalah benar. Ingat ya, kalau kata di dihubungkan dengan kata tempat seharusnya ditulis terpisah. Itu sudah benar. Yang kedua, penulisan kata di yang berfungsi menjelaskan keterangan seharusnya dihindari. Mengapa? Karena pada penerjemahan Indo-Eropa dalam bahasa Indonesia yang dikenal adalah kata yang. Namun, seiring berjalannya waktu, maka kata yang tersebut bertambah menjadi yang mana dan di mana. Dalam pemakaiannya, kata tersebut seharusnya dihindari karena memiliki kerancuan dan ketidakefektifan. Sebaiknya kata yang mana atau di mana diganti dengan kata yang lainnya yang sesuai dengan konteks kalimat. Jadi perlu dipahami ya, kata yang mana dan di mana perlu dihindari karena tidak efektif atau rancu. Sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini ada kata di mana yang berarti yang. Maling itu sudah ditangkap oleh warga di mana telah meresahkan hidup mereka. Nah, kalimat ini kurang tepat. Seharusnya diganti. Maling itu sudah ditangkap oleh warga yang telah meresahkan hidup mereka. Nah, kata di mana di sini harus dihindari dan lebih tepat jika diganti dengan kata yang. Yang kedua yaitu kata di mana yang memiliki arti yaitu tempat.
Contoh kalimatnya sebagai berikut. Kami ke restoran di mana teman merayakan pesta pernikahannya. Nah, di sana ada kata di mana. Kalimat tersebut kurang tepat. Seharusnya diganti menjadi kami ke restoran tempat teman merayakan pesta pernikahannya. Nah, kata di mana diganti menjadi tempat. Yang ketiga yaitu kata di mana yang memiliki arti yaitu dengan. Adapun contohnya sebagai berikut. Acara selanjutnya adalah serah terima jabatan di mana Pak Roni sebagai penerima. Nah, di sana ada kata di mana. Kata di mana seharusnya diganti menjadi acara selanjutnya adalah serah terima jabatan dengan Pak Roni sebagai penerima. Nah, kata di mana diganti menjadi dengan. Selanjutnya, kata yang mana memiliki arti yaitu yang. Adapun contoh kalimatnya sebagai berikut. Penanggung jawab surat kabar itu akan dituntut untuk berita yang mana dianggap melecehkan artis itu. Nah, di sana ada kata yang mana. Seharusnya diganti menjadi kalimat berikut. Penanggung jawab surat kabar itu akan dituntut untuk berita yang dianggap melecehkan artis itu. Nah, di sana diperbaiki ya, yang mana menjadi kata yang. Nah, yang terakhir yaitu kata yang mana memiliki arti sehingga. Adapun contoh kalimatnya sebagai berikut. Koperasi itu harus berjalan dengan baik, yang mana kebutuhan setiap anggota dapat dipenuhi dari sini. Nah, di sana ada kata yang mana. Kata yang mana dalam kalimat tersebut kurang tepat atau tidak efektif, maka harus diganti menjadi koperasi itu harus berjalan dengan baik sehingga kebutuhan setiap anggota dapat dipenuhi dari sini. Nah, di sana ada perbedaan ya, yang mana diganti menjadi sehingga. Jadi, kalimat dengan menggunakan kata sehingga sudah efektif dan tidak rancu. Baik, pertemuan kita hari ini mengenai kata depan atau preposisi tempat sudah berakhir. Semua jenis preposisi di, ke, dan dari sudah kita bahas sampai tuntas. Nah, jika kamu menemukan kesulitan, kamu bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Tentunya berikan pertanyaan ataupun pernyataan yang positif ya. Nah, bagi kamu yang baru mampir ke channel saya, kamu bisa klik like, comment, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng ya. Bagi kamu yang selalu setia memperhatikan dan menonton video pembelajaran ini sampai selesai, silakan nantikan video saya berikutnya. Sampai jumpa.